Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Dim TV. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pisau taktikal ya. Jadi ini playlist baru di channel saya tentang pisau taktikal. Kali ini tentang pisau taktikal dengan model CR05. Ya, jadi seperti ini bentuk pisaunya. Jadi biasanya yang kalian temukan di pasaran itu adalah pisau lipat ya. Jadi yang bilah pisaunya di sini, lalu kita menekan tombol, lalu keluar pisaunya. Tapi ini modelnya beda, dia retractable knife. Jadi memang menggunakan pegas di dalamnya dengan menekan tombol ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati di depannya ini. Nanti di sini dia dapat keluar pisaunya. Jadi kalau kalian beli di toko online itu nama pisaunya itu banyak yang menggunakan nama CR05 ya. Jadi seperti ini contohnya. Kalau mau nyari biar gampang. Lalu ini bahannya terbuat dari ABS ya. Kombinasi ABS dan metal. Yang ini triggernya bodi utamanya itu dari ABS. Namun penjepitnya ya, ini penjepitnya yang digunakan untuk menjepit nanti di saku celana atau di karet celana, ini terbuat dari metal. Selain ada bilah pisaunya di sini, ini juga dilengkapi dengan fitur pemecah kaca ya. Ya. Jadi ini kalau terjebak di dalam mobil atau di dalam ruangan, ini bisa digunakan untuk memecahkan kaca. Ini terbuat dari metal juga, tajam, jadi hati-hati. Nah, ini adalah model body, kalau saya bilang body wafer ya. Jadi ini adalah dua buah body yang berbeda yang digabungkan jadi satu dengan baut ya. Jadi ini ada sesi bongkarnya juga biar teman-teman tahu kalau misalnya bermasalah pisaunya, model maintenance-nya seperti apa. Itu ya. Sekarang ke cara kerjanya dulu. Jadi untuk yang baru beli disarankan dibongkar dulu, karena kalau tidak dibongkar ini pegasnya keras sekali. Nah kalau ini udah termasuk ringan ini, karena sudah saya lumasi dengan minyak silikon dan sudah saya amplas bodi dan besinya supaya lebih halus. Nah sehingga gampang. Tuh. Waktu pertama kali beli itu masih keras sekali, jadi tangan ini sampai sakit mau membuka menutup pisaunya ini. Jadi seperti itu ya. Memang sekilas keren, nampak seperti di Hidden Blade kalau teman-teman suka main game Assassin's Creed ya. Ya jadi di sini gamenya terkenal dengan Hidden Blade-nya. Jadi ini mirip seperti itu. Nah, kalau mau dimodif di sarung tangan bisa dipasang di sini. Cuma di mekanismenya dia agak susah nih. Ya cuma untuk cosplay itu bisa lah. Sekarang kita ke bilah pisaunya ya. Bilah pisaunya ini bila di tokonya waktu pertama saya beli, dia modelnya tidak seperti ini bilahnya. Jadi tidak ada model seperti motif aritnya ya, kalau bahasa Balinya curve-nya ini, model curve-nya ini seperti sabit gitu ya bahasa Indonesianya. Ini benar-benar lurus di tokonya, entah kenapa yang datang modelnya seperti ini. Tapi berhubung saya tidak masalah, malah lebih suka dengan variasinya ini, jadi tidak apa-apa. Cuma bagi teman-teman yang ingin membeli juga, pastikan dulu ke tokonya apakah benar model bilah pisaunya seperti yang kalian inginkan, itu biar tidak kecewa ya. Kalau saya sih tidak masalah. Ini untuk bilah pisaunya yang seperti sabit ini, dia tajam ya. Ini, ayo fokus. Nah itu. Jadi yang ini tajam seperti sabit ya. Tapi yang bilah pisaunya yang selanjutnya di tengah sampai ke hampir mendekati ujung ini dia tidak tajam ya. Maksudnya tidak tajam kalau digunakan untuk mengiris.
Ya, jadi kurang bagus ini, tidak tajam kalau digunakan untuk memotong dengan model mengiris itu, jadi tidak bagus. Tapi kalau untuk ujungnya ini sangat-sangat tajam ya. Jadi kalau saya lihat ini memang dilihat dari bilah pisaunya yang sangat-sangat tipis, lalu dengan modelnya seperti ini adalah digunakan untuk menusuk ya pisaunya, bukan untuk mengiris. Jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman membuka kelapa seperti itu ya, jadi bisa digunakan ini. Cuma kalau dia untuk mengiris seperti ini dia tidak tajam ya, kurang tajam itu. Ini masih dari pabrikannya, jadi kalau pengen dibikin lebih tajam bisa, cuma apa namanya ya mengasah sendiri jadinya. Tuh. Itu dari segi bilah pisaunya ini cukup ringkih ya kalau saya lihat. Lalu untuk cara kerjanya, pastikan ketika pada saat mengeluarkan pisaunya ini di depan tuh memang tidak ada apapun gitu ya, jadi bebas dia. Karena ini walaupun memang pegasnya lumayan keras, tapi ketika di depannya ada suatu halangan ya, kalau kulit manusia memang sih dia langsung bahaya gitu, tembus langsung. Cuma kalau contoh aja ya, seperti karton ini, dia ketika ada halangan di depan seperti ini ya, jadi dia langsung dol ya. Jadi pegasnya di dalam ini langsung lepas dia dari mekanismenya ini ya. Jadi seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah memiliki pisau ini atau akan membeli dan mengalami seperti ini, jadi tidak usah bingung ya. Jadi tidak usah bingung karena ada cara untuk meresetnya ya. Cara resetnya seperti ini. Jadi agak dirasakan apa namanya kekakuan pegasnya itu. Jadi pertama diposisikan seperti ini, dicoba-coba ya teman-teman. Nah, jadi kan ketika sudah seperti ini, triggernya dibawa ke bawah, ini jangan dilawan, ikuti saja. Nah, ketika sudah di bawah, jepit bilah ini menggunakan tangan ya, hati-hati ya. Kita paksa tarik ke depan secara pelan-pelan seperti ini. Nanti ada pegasnya yang akan melawan di sini, tapi kita lawan saja terus sampai, nah dia akan kembali seperti semula. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya tiba-tiba gitu kena meja ujungnya atau bahan yang agak padat lainnya, dia bisa kita reset sendiri tanpa membongkar bodinya ini ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membukanya ya. Sekarang saya tunjukkan mekanisme di dalamnya supaya kalau teman-teman mau maintenance juga bisa gampang. Nah, kenapa harus di maintenance? Karena tergantung iklim ya. Kalau teman-teman sering membawa pisau ini keluar lapangan seperti itu, di tempat yang berdebu, pasti nanti dia bakal seret ini mekanismenya, tidak akan halus lagi itu. Karena di sini rawan ya. Di sini bisa masuk debu, rerumputan seperti itu, lumpur tuh, jadi bisa masuk macam-macam. Bahkan binatang pun masuk ke sini, semut misalnya gitu, karena ada bahan makanan masuk, dia akan menyebabkan macet ya mekanismenya. Jadi perhatikan. Ini pertama bautnya kita lepas dulu semua. Cuma ini bautnya, walaupun yang baut utama ini bisa dilepaskan dengan mur biasa ya, baut biasa, obeng biasa. Cuma khusus untuk triggernya ini ya, di triggernya ini dia menggunakan obeng bintang ya, harus menggunakan obeng bintang.
Pertama, pegasnya yang ini kalian harus lepaskan dulu dengan hati-hati. Ya, jadi seperti ini pegas utamanya ya. Nah, lalu ini ada 2 pair ya, 2 pair yang harus kalian perhatikan. 1, 2 yang ini. Ini ada besi penahannya juga. Ini ada pairnya yang sangat ringkih sekali. Jadi mudah berkarat pairnya dibandingkan pair utamanya ini ya, yang ini. Yang ini 1, 2 ini mudah berkarat. Jadi ketika ini dilepas, ya ini penahan pisaunya dia, triggernya. Nah ya, jadi seperti ini penampakannya. Nanti tahap terakhir, bautnya ini dilepaskan sehingga kita bisa keluarkan pisaunya untuk dibersihkan. Jadi seperti itu ya. Yang ini jangan ikut dilepas, tapi kalau memang terpaksa hati-hati melepasnya. Yang ini ya, jadi ini ya, untuk mengeluarkan pisaunya itu pegasnya yang ini ditekan sedikit, yang ini, sambil pelan-pelan menarik pisaunya ya, seperti itu. Nah, lalu pegas yang kedua juga sama seperti itu, ditekan sedikit supaya pisaunya bisa keluar. Ya, jadi seperti itu. Kalau mau dia bisa benar-benar full keluar, bautnya ini harus ikut full dilepaskan ya. Tapi biasanya saya cukup sampai di sini saja. Saya semprot dengan air, atau saya gosok dengan kapas saja di sini. Karena yang agak rawan itu memang ada di sela-selanya di sini. Itu ya. Lalu kalau memang sudah bersih, sudah bagus, dibawa mundur lagi, tinggal di reverse lagi gininya, diputar balik step-stepnya, sama yang ini ditekan dulu pegasnya sedikit ya, baru bisa dibawa mundur, karena ini kan dia menahan dia pegasnya yang ini. Terus ditekan biar bisa masuk sampai, nah sampai dia agak mentok lagi, di pegasnya yang terakhir ditekan baru bisa dibawa mundur. Baru direkatkan lagi. Nah, memang yang paling bagus untuk membersihkan pisaunya ini pakai apa namanya, disemprot air ya, tidak usah takut berkarat karena ini bahannya stainless steel. Ya, pada saat akan memasang bodi atasnya, ini ingat agak dimajukan sedikit, karena dia agak menghalangi ini ring murnya itu. Jadi dimajukan sedikit saja, baru bisa masuk. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal pasang dulu triggernya. Baik, demikian review video tentang pisau taktikal kali ini. Jadi mohon diingat, review tentang pisau ini bertujuan bukan untuk menyakiti sesama makhluk hidup, tapi digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari ya. Jadi itu disclaimernya. Sekian, nantikan video terkait review berikutnya hanya di Dim Dim TV. Om Santi 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 Om.